ngobrol tentang bagaimana tips dan trik untuk mendapatkan IPS 4. Kemarin kan kita sudah ngobrol nih sama Aisyah. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama Aisyah lagi. Sama orang yang berbeda tapi dengan IPS yang sama. Jadi dua orang ini guys, di samping aku. Ini IPS-nya 4 guys. Berapa Aisyah? 4,2 sih aku. 4 guys. Gak mau sombong aku 4,5. Lebih dari ekspektasi. Kita akan mewawancarai Anissa. Oke, pertanyaan yang pertama. Anissa, kan IPS-nya 4 nih. Anissa tuh teknik belajarnya kayak apa? Gimana? Sama sih kayak yang lain, SKS ya. Iya, sistem kabut sama. Iya enggak sih? Udah dulu masih baru belajar. Iya, sama gitu. Makanya aku nanya ke Ais, ini apa ya? Soalnya kan background aku S1-nya bukan kesehatan masyarakat. Jadi emang agak effort sih. Tapi effortnya tetap SKS. Sistem kabut semalam besok ujian apa yang hari ini belajar tahu. Gitu Isna. Ais. Itu memang layak di kampus. Jadi yang tadi masuk baru dipelajari itu fresh keluar pas pada saat besokannya. Pinternya nggak lahir guys. Amin ya Allah. Dari dalam kandungan. Amin. Ya. Oke. Apa lagi Aisyah? Tanya dong. Aku Tanya dong, iya dong. bilang dong. Ayo Aisyah. Aku nanya apa ya sama Nisa? Soalnya gimana ya? Kita sama-sama 4 ya. Mohon maaf. Jadi yang pertama guys adalah belajar. Kalau SKS berapa jam Nisa? Aku tuh belajarnya tuh diselang-seling gitu sama nonton YouTube dulu gitu. Tapi nggak sampai kasih. Iya. Jadi kayak komedi gitu. Jadi teknik belajarnya adalah sama guys kayak kemarin, menciptakan suasana yang menyenangkan. Oh berarti tadi tuh Anissa teknik belajarnya adalah dengan cara membaca atau menonton? Mix ya? Mix. Aku lebih suka visual. Nah, tapi membaca itu juga visual sih. Tapi aku nggak suka kalau misalnya bacaan semua. Sukanya ada gambarnya. Tapi lebih enak lagi YouTube. Gerak gambarnya. Visual guys. Soalnya aku tuh yang Tapi buka YouTube itu bukan nonton pelajaran ya, tapi lebih ke komedi. sama Jadi untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. begitulah guys ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Menurut Anissa S2 itu susah nggak? Masuknya enggak, keluarnya iya. Masuknya enggak. Oh, materi-materinya? Masuknya enggak. Kalau menurutku karena ya materinya menurutku lebih susah SBMPTN. Kalau materi-materi S2? Kalau materi S2 sebenarnya nggak bisa dibilang gampang juga ya, karena kalau aku pribadi kan aku banyak belajar hal baru. Jadi sometimes kalau misalnya aku ngerjain tugas, aku juga kadang buka YouTube untuk tutorial ngerjainnya kayak gimana. Soalnya kan aku basicnya bukan S1 kesehatan masyarakat keperawatan, jadi banyak hal baru yang aku pelajari. Keren guys. Bukan basic FKM tapi masuk FKM epidemiologi. IPS-nya keren. Masya Allah. Luar biasa, sempurna. Saya bilang Jangan anggap enteng di dalam gitu guys. Orang tertentu saja bisa bertahan. betul. Anissa, kalau cara mengatur waktu mengerjakan tugas-tugas setiap minggunya tuh gimana? Kalau Aisyah tuh kemarin dia tuh kayak setiap hari bikin schedule, bikin list apa yang harus diselesaikan hari ini. Kalau Anissa setiap harinya? Aku tuh manajemen waktu itu termasuk lemah. Jadi kalau setiap harinya tuh tergantung deadline. Mana yang prioritas? Iya. Jadi untuk setiap harinya tuh tergantung deadline. Deadline-nya mana yang lebih dulu, kemudian mana yang aku butuh mempelajari terlebih dahulu buat ngerjainnya. Jadi pastinya agak jauh-jauh hari, tapi yang nggak jauh-jauh banget, paling 2-3 hari. Oke, jadi 2 sampai 3 hari. Ya, itu kalau misalnya kayak yang aku butuh belajar banget, aku butuh tutorial dan aku cari-cari di YouTube, itu ya sekitar 2 sampai 3 hari. Tapi kalau misalnya juga tugasnya dirasa
aku bisa nih ngerjainnya mungkin dalam 1 hari ini, aku kerjain dalam 1 hari itu, dan mungkin datanya masih lama, tapi nggak apa-apa, aku simpan aja. Jadi aku bisa main, ngopi dan lain sebagainya. Masih, jadi bukan deadliner ya guys sebenarnya. Kalau deadliner itu kan dikerjain hamil beberapa waktu yang benar-benar mepet banget. Jadi memang harus dipersiapkan semuanya gitu ya. Iya, tapi untuk memprioritaskan itu mana yang mau dikerjain terlebih dahulu itu depend on deadline-nya. Anissa tipe ini gak? Kalau kerjain tugas tuh harus dicek berulang-ulang sampai benar-benar Oh, fix kan? 1 kali saja udah cukup. Oke. Soalnya kalau makin dicek makin overthinking, makin nggak selesai. Ya, soalnya makin dilihat makin salah. Mungkin nggak usah dilihat terus. Kayak sama selalu. Makin di recheck itu makin overthinking nanti jadi kayak ya kita udah lama-lama overthinking, tugas overthinking, mau lulus overthinking, banyak persyaratan mau untuk sidang, jadi kayak Yalah kayak gitu guys. Oke. kita belajar art of letting go aja ya Udah sih. Tangan super sekali. Aja bilang. Udah ya udahlah. Oke. Nah Nisa kalau ngerjain tugas tuh, kalau Aisyah tuh kan kemarin dia tuh sukanya di perpustakaan, jadi tidak di kos. Gitu yang bilang kemarin. Iya, karena kalau di kosan itu kan karena katanya terlalu nyaman, jadi nggak bisa konsen untuk mengerjakan tugas. Terus aku baru bilang begitu ternyata. Bener. Nah kalau Anissa kan ini di rumah terus ya. Nah Anissa berarti ngerjain tugasnya di rumah. iya di Gimana kamar. tuh? Biar kita kayak kalau di rumah tuh kan aku juga sih sebenarnya kalau belajar di rumah itu kebanyakan main gitu kalau di rumah. Mana aku tidak sesempurna itu kawan. Enggak, tapi Anissa tuh gimana sih mau manajemen gangguan-gangguan yang gitu kan distraksi Itu ya. tempat ternyaman ya. Heeh. Sebenarnya distraksi kalau untuk misalnya dari keluarga itu support banget. Kalau misalnya aku sudah mulai serius di depan laptop, itu mereka pasti bakal ngasih aku waktu, nggak yang disuruh jemur baju lah, nggak disuruh inilah, enggak. Tapi kalau misalnya untuk distraksi itu memang juga sama sih, cuman nggak tahu ya, selesai aja ya udah selesai kumpulin gitu. Anissa kalau main sosmed sehari berapa jam? 5, 3. Standar lah, sama kayak yang lain. Aku rasa aku suka nonton konten-konten kata-kata itu sama lah sama yang lain. Menurutku aku nggak yang punya aturannya terlalu strict untuk diriku sendiri gitu. Cuman yang paling aku suka adalah itu aku nonton podcast. Podcast. Unik ya guys, ada yang unik di antara dua pemilik IPS 4 ini. Kalau kita simpulkan tuh dari kemarin, cara belajarnya tuh santai ternyata guys. Maksudnya tidak yang benar-benar kayak harus belajar banget di tempat itu, konsentrasi, enggak ternyata guys. Dan tapi bagaimana cara mereka membangun mood yang nyaman untuk bisa belajar gitu. Aku share dari teman-temanku yang mereka lihat dari aku adalah sejak S1 itu kalau misalnya dosen ngajar, aku tuh pasti kebanyakan ya udah dengerin, naruh HP, nggak main, nggak yang nyambi main laptop tak apa. Aku nggak pernah kayak gitu. Even aku tuh orangnya kan nggak jarang banget nanya ya. Aku tuh orangnya pasif males gitu, nanya tuh ngapain nanya, udah ntar aja ketemu nanti kalau misalnya masalah udah di depan mata baru gitu. Jadi nggak suka yang berandai-andai. Kalau misalnya seperti ini gimana Pak? Kalau misalnya seperti ini gimana Pak? Aku nggak suka. Beda ya, kalau saya sangat imajinatif ya guys. Aku nggak itu. Jadi kalau kata temanku pas S1 itu karena kalau misalnya dosen ngajar, apalagi kalau lecture di ceramah ya, kita pasti udah taruh HP ya udah dengerin aja gitu. Dan uniknya guys, Anissa ini selalu duduk di bangku paling depan. Enggak. Waktu semester 1 Karena nggak ada lagi. Iya kan? Bangkunya terbatas juga. Semester 1 tuh bangkunya terbatas dan bisa emang konsen banget guys kalau dengerin itu emang. iya aku taruh HP ku, kadang HP ku aku taruh di tas, jadi nggak sambil yang balas chat, nggak yang sambil apa. Gak ada ceritanya Anissa itu tidur di kelas.
Tapi ngantuk iya. Bukan. Tapi dengerin dosen tuh wah, keren banget sih. Kayak tahan dulu. Aisyah, apa yang mau ditanyakan sama memiliki PS 4? 4,2 ya. Beda ya, komanya di 25. Harusnya aku yang nanya kamu gimana caranya bisa 4,5? Imajinasi aja. Ada 10 guys. Nisa, motivasinya belajar tuh apa sih? Motivasinya belajar lagi. Ya karena disuruh orang tua, gimana dong? Kalau misi ke depannya Misi ke mau depannya ke arah mana? Jadi ibu yang pintar sih. jadi ibu yang cerdas, open minded, jadi istri yang bisa diandalkan, Masya Allah. bisa diajak diskusi, yang pastinya punya penghasilan sendiri. Masya Allah. Itu lagi-lagi kamu nyari apa lagi guys? Kamu nyari apa lagi guys? Sudah ada. Dan sih itu masal sih, sebenarnya banyak sih motivasi untuk ikut untuk ngelanjutin ke S2, dan salah satunya itu adalah dorongan dari ayah, karena ayah itu pas aku belum selesai profesi dia tuh nanyain terus kapan nih S2 karena ayahku itu pengennya aku selesai S2, aku nggak boleh nikah kalau nggak selesai S2 dan Masya Allah. ayahku itu mau pensiun tahun depan. Jadi ayah itu sudah order, sudah request sebelum ayah pensiun harapannya sudah selesai S2. Jadi ayah bisa ngumpulin duit buat biaya S2-nya kamu. Jadi kayak memang ayahku tuh kalau misalnya untuk pendidikan dia sangat support banget, dan dia itu kayak yang udah kalau misalnya ayah bisa biayai kamu S2 nggak usah berharap sama pasangannya nanti gitu. Iya benar. Jadi kayak gitu. Terus itu sih motivasi yang pertama. Yang kenapa kok sampai akhirnya aku buka web penerimaan mahasiswa baru. Pada waktu itu aku lagi dinas di stase kritis di IGD, tapi waktu itu di online kan, ditarik sama kampus karena waktu itu lagi Omikron ya kalau nggak salah. Gitu. Jadi karena aku di rumah, terus aku iseng-iseng buka PMB penerimaan mahasiswa baru, dan akhirnya ternyata lagi pembukaan tuh untuk gelombang pertama. Jadi disitulah aku daftar gitu. Sebenarnya pas daftar tuh kayak yang aduh mahal banget lagi ya, pendaftarannya 700.000 gitu. Tapi kalau nggak dikerjain bener-bener sayang duit 700.000. Tapi kalau dikerjain bener-bener keterima makin banyak yang kedua. Itu sih. Jadi motivasinya sih itu. Sebenarnya kalau misalnya S2 tuh sebenarnya agak pengen tapi agak malas, agak pengen tapi agak malas. Cuman aku gini sih, kayak di dalam doaku kalau misalnya aku keterima nih jalur tes ini, ya udah berarti aku S2. Kalau misalnya enggak, ya udah nggak apa-apa, berarti aku kerja. Gitu. Jadi saya keterima jadi ya udah. Nisa pernah tanya nggak sih kenapa ayah pengen banget gitu Nisa lanjut S2? Karena kalau katanya ayah itu S1 itu sudah banyak, padahal sebenarnya S2 juga banyak. Iya. Ayah tuh mau ngarahin Nisa ke mana? Ayahku itu bukan orang bisa dikatakan bukan orang intelektual ya, maksudnya mungkin nggak seperti yang lain kebanyakan ayahnya lulusan sarjana dan lain sebagainya gitu. Jadi ayahku tuh sebenarnya bukan tipe ayah yang bisa memberikan pertimbangan tentang oh kamu harusnya milih ini sehingga nanti arahnya ke sini, enggak. Jadi aku harus riset sendiri, aku cari-cari sendiri, aku tuh maunya kerjanya di mana, seperti apa, jadi apa yang harus jurusan yang harus aku ambil, skill apa yang pengen aku punya, skill apa yang ingin aku tambah. Jadi aku tuh riset sendiri, kemudian aku presentasikan ke depan ayahku. Ayah Fitri pengen kayak gini, nanti kerjanya di sini. Nanti ayahku ACC aja gitu. Kenapa ayahku tuh kok pengen aku sekolah setinggi-tingginya? Karena ayahku tuh merasakan di dunia kerja itu ayahku itu kan ijazahnya itu SMA, terus dia punya ijazah sekolah keahlian. Di saat dia ada promosi jabatan, dia tergeser dengan juniornya, karena juniornya itu dia punya sertifikat sarjana apa gitu. Jadi ayahku tuh pengen, mungkin aku merasanya tuh dari situ tuh ayahku tuh ngelit supaya aku tuh sekolah setinggi-tingginya, supaya di pencapaian karirnya nanti aku tuh bisa dapat yang maksimal. Terima kasih ayahnya Nisa. Oke,
Luar biasa ya guys kalau kita lihat motivasinya. Mungkin ini juga yang kemudian mengantarkan para malpren ini mendapatkan IPS 4 ya guys. Karena IPS 4 itu luar biasa sih menurut aku. Kayak itu bukan hal yang biasa, itu adalah sebuah nilai yang didapatkan dengan sebuah usaha dan doa yang benar-benar maksimal guys. Bisa, jadi kalau dirangkum tadi tips dan triknya itu yang pertama adalah Apa ya? belajar. Nah tadi itu Enggak juga. Anissa meskipun kayak belajarnya SKS sistem kebul semalam, tapi itu emang benar-benar dimanfaatkan, emang benar-benar waktu itu dibuat sangat berkualitas untuk mengerjakan tugas dengan semaksimal mungkin. Betul ya? Bisa? Iya, karena aku PP dan aku kalau udah nyampe rumah capek, males yang mau buka buku. Jadi kalau misalnya aku ada kesempatan belajar di kelas, dosen lagi ngejelasin, ya sudah aku taruh HP, aku nggak pegang apa-apa, aku ya udah dengerin aja. Even aku kayak ngerti nggak ngerti, terus nyambung nggak nyambung, nanya nggak nanya gitu. Tapi ya udah dengerin aja, karena itu adalah waktu dimana aku masih punya energi untuk memahami gitu. Karena kalau misalnya udah nyampe rumah aku udah capek banget, udah nggak pengen nonton itu, nggak pengen belajar, pengennya nonton komedi aja. Jadi SKS bukan sembarangan SKS ya guys, tapi tetap ada effort yang besar di belakang itu kayak gitu. Selain apa tadi juga motivasi dari orang-orang sekitar kayak gitu guys. Terus tadi juga ada apa tadi ya Aisyah? Menciptakan lingkungan yang bikin kita happy untuk belajar. Meskipun di rumah kita nggak boleh leye-leye, tetap harus mengerjakan tugas seperti itu. Lalu Ini juga sih makanan. Karena aku kalau misalnya pengen ngerjain tugas yang berat, aku tuh harus bertanya sama diriku, aku lagi pengen makan apa ya hari ini gitu. Jadi pengen makan yang pedas-pedas, jadi aku beli makanan yang pedas-pedas dulu. Habis makanan yang pedas-pedas, entah itu langsung dikerjain atau aku tidur dulu, baru aku bangun, baru aku kerjain gitu. Jadi kayak nyenengin diri sendiri dulu. iya bener, self reward gak sih guys? Iya, rewardnya di depan. Nggak apa-apa. Oke, tapi nanti kan di belakang juga ada self reward ya. Kalau dapat pencapaian kan ada self reward juga. Kayak apa ya sebenarnya, ya standar lah kalau aku lah orangnya makanan. Oke guys, satu lagi nih tipsnya, yaitu ada self reward untuk segala pencapaian kita. Mau untuk pencapaian yang kecil, pencapaian yang besar, tetap aja harus kayak memberikan apa ya, memberikan penghargaan gitu kepada diri sendiri gitu guys. Luar biasa. Semoga tips dan trik ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk bisa mendapatkan nilai yang benar-benar maksimal guys. Ini benar-benar pure 4, bukan 3,9, 3,91, enggak 4,2. Iya, 4,2. 4,2, 4,5. Keren. Dapat dari mana lagi tuh bisa kayak gitu guys? Oke, Aisyah, ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Bisa statement terakhir dong. Apa ya, kalimat motivasi mungkin buat teman-teman untuk terus semangat belajar biar mendapatkan hasil yang maksimal. Buat aku juga sih sebenarnya ya guys ya. Don't push anything, let it be. If it meant to be, it will be. Jadi intinya jangan pernah memaksakan apapun, biarin aja semuanya berjalan. Kalau misalnya itu memang untuk kita, maksudnya dalam artian ketetapan takdir kita sekolah, entah kita nikah, entah kita kerja, itu memang untuk kita, itu siapa untuk kita. Luar biasa. Anything lah, what happen lah. Luar biasa. Oke sobat Isna, jadi itu tadi tips dan trik dari Aisyah dan dari Aisyah juga. Oh ya, iya, dari di tips dan trik Aisyah akan tayang sebelum ini guys ya, nanti di Bagaimana aja gak sih? Jangan dong, satu-satu. Dan selamat nonton guys. Semoga dengan apa yang kita sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.